Dia setelah pulang dari melakukan ibadah umroh, dia punya giroh, punya semangat ibadah yang luar biasa. Yang tadinya sholatnya biasa, berubah nih drastis. Maaf ya. Jadi kalau sholat itu sampai-sampai dia ngambil waktu yang harusnya dia udah kerja, dia masih sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Barista Kece di channel Kopinya Kece, Dakwah Bari Ngopi. Aduh, alhamdulillah nih. Hari ini ada kopi Vietnam Drip. Ini kopi mantap banget ini ya. Kopi di NLS Kopi nih. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari audien atau netizen nih, permasalahan seseorang. Jadi dia punya cerita, dia setelah pulang dari melakukan ibadah umroh, dia punya giroh, punya semangat ibadah yang luar biasa. Yang tadinya sholatnya biasa, berubah nih drastis. Maaf ya. Jadi kalau sholat itu sampai-sampai dia ngambil waktu yang harusnya dia udah kerja, dia masih sholat. Waktu istirahatnya hanya sekian, tetapi karena dia sholatnya lama, akhirnya dia ngambil waktu kerja. Yang pada akhirnya ini orang ditegur. Tetapi dengan keimanan yang kuat menurut dia malah apa? Dia malah membela diri. Saya sedang ibadah, saya sedang sholat. Ya. Apa salah saya? Yang pada akhirnya karena keegoisannya dia malah resign dari tempat kerjanya. Nah, ini gimana nih? Nah, ini menarik nih. Ya sebetulnya di saat orang itu beribadah luar biasa, itu imannya bagus. Bagus. Dia sholatnya lama, zikirnya lama, doanya lama, ini bagus. Tapi ini yang perlu diwaspadai. Kalau dalam konteks seperti ini, kita harus tahu diri. Orang beriman harus cerdas, harus bijak. Ya. Jangan beriman tapi bodoh. Ini yang tanpa disadari kita sebetulnya sedang dikuasai sama setan. Ya. Itulah emang kerjaan setan seperti itu. Kita akan dibuat seakan-akan kita sedang beribadah. Padahal kita sudah terjebak dengan tipu daya setan. Jangan sampai di saat kita melakukan ibadah untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah, justru di situ kita sedang terjerumus, sedang tertipu dengan tipu daya setan. Yang pada akhirnya kita merasa ujub, merasa bangga, merasa diri paling benar. Yang pada akhirnya muncul kesombongan. Yang perlu juga menjadi catatan, ketika iman kita itu bertambah, iman kita itu meningkat, sejatinya sikap sosial kita juga semakin bagus. Ya. Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nggak butuh sholat kita. Ya. Kita lihat dalam firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang imannya itu punya korelasi dengan sosialnya. Iya. Jadi jangan sampai mengaku beriman, tetapi dalam sikap sosialnya dia rendah. Nah, jadi sekali lagi,
dalam permasalahan ini menjadi bumerang. Beribadah itu emang bukti adanya iman. Namun jangan sampai ketika beribadah menyalahi atau menyelisihi aturan-aturan yang memang sudah disepakati dalam konteks dunia kerja. Kapan kita masuk, kapan kita istirahat, kapan kita harus pulang. Benar ibadahnya. Ya. Ini kembali kepada konteks adil. Sama saja kita nggak adil dalam hal ini. Iya. Di mana kita adilnya? Iya. Jadi adilnya di mana? Itu merupakan ketidakadilan. Ya. Kita hablum minallah, tapi dalam hablum minannas kita gagal. Kita egois, ya. Kita menyelisih aturan yang sudah disepakati dalam konteks kerja. Jadi, indikasi orang beriman itu adalah di samping dia mendekatkan diri kepada Allah, buahnya atau hikmahnya adalah dia punya sikap sosial, mau menghargai, mau mengikuti aturan, mau menghormati. Dalam hadis yang sangat masyhur, tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia menjaga lisannya, dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya, menghargai saudaranya, menyenangkan hati saudaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.